Dasar Hukum. Organisasi Barisan Kepemudaan Republik Indonesia, OKPBKRI, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 000887. AH, tanggal 1 Juli tahun 2018, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Organisasi Kepemudaan. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. 2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. 3. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. 4. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. 5. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. 6. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. 7. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. 8. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. 9. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. 10. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 11. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. 12. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan atau non-material. 13. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. 14. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 15. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 16. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Pasal 2. Kepemudaan dibangun berdasarkan asas dan tujuan sebagai berikut. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan. C. Kebangsaan. D. Kebinekaan. E. Demokratis. F. Keadilan. G. Partisipatif. H. Kebersamaan. I. Kesetaraan. Dan J. Kemandirian. Pasal 3. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, fungsi, karakteristik, arah, dan strategi. Pelayanan kepemudaan. Pasal 5. Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan,
kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 6. Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik. Pasal 7. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas. Dan b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 8. 1. Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A dilakukan melalui strategi a. bela negara, b. kompetisi dan apresiasi pemuda, c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki, dan d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B dilakukan melalui strategi a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda, b. pendampingan pemuda, c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan, dan d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan. Lingkungannya. Pasal 9. Pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 10. 1. Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah menyelenggarakan fungsi di bidang kepemudaan yang meliputi a. perumusan dan penetapan kebijakan, b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, c. pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan d. pengawasan atas pelaksanaan tugas. Pasal 11. 1. Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12. 1. Pemerintah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan nasional dan koordinasi untuk menyelenggarakan pelayanan kepemudaan. 2. Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah. Pasal 13. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Pasal 14. 1. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati, Wali Kota. 2. Menteri dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengoordinasikan kebijakan dan program di bidang kepemudaan dengan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-pemerintah, dan atau pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Pasal 15. Menteri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelayanan kepemudaan dapat melakukan kerjasama dengan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran,
tanggung jawab, dan hak pemuda. Pasal 16. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Pasal 17. 1. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan a. Menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan. B. Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual. Dan, atau C. Meningkatkan kesadaran hukum. 2. Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan a. Memperkuat wawasan kebangsaan. B. Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. C. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. D. Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik. E. Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Dan, atau F. Memberikan kemudahan akses informasi. 3. Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan a. Pendidikan politik dan demokratisasi. B. Sumber daya ekonomi. C. Kepedulian terhadap masyarakat. D. Ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Olahraga, seni, dan budaya. F. Kepedulian terhadap lingkungan hidup. G. Pendidikan kewirausahaan. Dan, atau H. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Pasal 18. Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17. Pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19. Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk a. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. B. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. D. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum. E. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. F. Meningkatkan ketahanan budaya nasional. Dan, atau G. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. Pasal 20. Setiap pemuda berhak mendapatkan a. Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif. B. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana. Kepemudaan tanpa diskriminasi. C. Advokasi. D. Akses untuk pengembangan diri. Dan E. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. Pasal 21. Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan. Penyadaran. Pasal 22. 1. Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global, serta mencegah dan menangani risiko. 2. Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Difasilitasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Pasal 23. Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diwujudkan melalui a. Pendidikan agama dan akhlak mulia. B. Pendidikan wawasan kebangsaan. C. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Penumbuhan semangat bela negara. E. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal.
F. Pemahaman kemandirian ekonomi. Dan atau G. Penyiapan proses generasi di berbagai bidang. Pemberdayaan. Pasal 24. 1. Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. 2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Pasal 25. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan melalui A. Peningkatan iman dan takwa. B. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional. D. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda. E. Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda. Dan atau F. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan. Prasarana dan sarana kepemudaan. Pasal 35. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan. 2. Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. 3. Pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 36. 1. Pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten, kota menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan. 2. Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 37. 1. Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, pemerintah atau pemerintah daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan. 2. Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap tidak layak lagi, pemerintah atau pemerintah daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis. Pasal 38. Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik negara atau milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39. Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan. Organisasi kepemudaan. Pasal 40. 1. Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda. 2. Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. 4. Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Pasal 41. 1. Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 3, berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional. 2. Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah. 3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.
Pasal 42. Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ditujukan untuk A. Mengasah kematangan intelektual. B. Meningkatkan kreativitas. C. Menumbuhkan rasa percaya diri. D. Meningkatkan daya inovasi. E. Menyalurkan minat bakat. Dan atau F. Menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 43. Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sekurang-kurangnya memiliki A. Keanggotaan. B. Kepengurusan. C. Tata laksana kesekretariatan dan keuangan. Dan D. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 44. Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat berbentuk struktural atau non-struktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang. Pasal 45. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan. 2. Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya. Pasal 46. Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah. Peran serta masyarakat. Pasal 47. 1. Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan. 2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan A. Melakukan usaha pelindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak. B. Melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat. C. Melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. D. Menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda. Dan atau E. Menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.